Tuhan, yaitu ketika Tuhan terasa jauh. Nah, saudara kasih Tuhan, pernahkah saudara mengalami hal-hal yang seperti ini? Ya, haleluya. Ya. Mungkin kita akan baca dalam Mazmur 10 ayat yang ke-1. Ingat, Mazmur 10 ayat yang ke-1. Bunyinya begini: mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau saudara bandingkan baca di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-2, ya, di situ dikatakan, mari kita buka lagi. Tuhanku, Tuhanku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga. Bagaimana? Saudara bisa lanjutkan? Tetapi tidak juga aku tenang. Saya ulangi lagi ya. Mazmur 22 ayat yang kedua. Mazmur 22 ayat yang kedua. Haleluya. Tuhanku, Tuhanku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ketenangan tidak ada. Sudah berdoa siang malam, tidak berdoa. Nah, saudara kasih Tuhan, pernahkah saudara mengalami pengalaman seperti ini? Ketika Tuhan terasa jauh, Daud adalah merupakan sampel, merupakan contoh dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Mazmur 10 ayat 1 tadi. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh di hadapanku dalam waktu kesesakan? Haleluya. Saya ulangi lagi. Temanya hari ini, ketika Tuhan terasa jauh. Saat-saat ini kita diperhadapkan oleh Tuhan untuk kita menyendiri dalam keadaan COVID seperti ini, supaya kita ada hubungan dengan Tuhan. Hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Nah, maksudnya ada saatnya di mana kering rohani dan merasa jenuh. Mungkin hati kita diliputi dengan keraguan. Kita bertanya-tanya, what's wrong with me? Ada apa dengan saya? Mungkin hubungan saudara merasa renggang dengan Tuhan. Mungkin sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah mengaku dosa. Mungkin rekan-rekan saudara sudah turut mendoakan. Mungkin tim doa sudah mendoakan secara pribadi, atau pendeta sudah mendoakan secara pribadi. Tetapi saudara terasa masih jauh hubungan saudara dengan Tuhan. Dan hidup saudara tidak ada perubahan dalam kehidupan saudara. Kalau ini terjadi dalam kehidupan saudara, kalau kenyataan ini terjadi dalam kehidupan saudara, mungkin saudara bisa frustasi. Mungkin saudara bisa hopeless. Mungkin saudara sudah lama berdoa, menanti-nantikan Tuhan, tapi jawabannya sepertinya membisu. Ia seperti menjauh. Mungkinkah ini terjadi dalam kehidupan saudara? Kalau kita lihat di dalam Mazmur Daud, di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-15, Daud adalah seorang yang dekat dengan Tuhan dan terkenal dekat dengan Tuhan. Haleluya, jatuh. Haleluya, kena angin. Nah, beberapa kali mengalami hal yang sama, dan itu sebabnya dia mengadu kepada Tuhan. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu pada waktu-waktu kesesakan?
Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam Mazmur 55 ayat 15. Aku berseru, tetapi engkau menjauh dan tidak menolong aku. Tuhanku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Itu kata Raja Daud. Pengalaman ini pernah dialami oleh Raja Daud. Kalau hari ini terjadi dalam kehidupan saudara, apa yang harus saudara lakukan? Semua ini terjadi dalam kehidupan saudara, Tuhan izinkan. Tapi jangan takut, don't give up. Yang kedua adalah Ayub. Contoh yang kedua, dia adalah saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Juga mengalami hal yang sama. Ketika dalam suatu hari dia kehilangan segalanya. Kehilangan putra-putrinya, bisnisnya, kesehatannya, segala miliknya. Dan istrinya sendiri tidak bisa mampu atau tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Yang amat menyedihkan itu. Bayangkan dari mulai pasal 1 sampai ayat 37. Sepertinya Tuhan menjauh dari Ayub. Rasanya terlalu lama untuk menunggu di dalam penderian yang dialami Allah. Mungkin ini terjadi dalam kehidupan saudara, tetapi ingat, tetap percaya kepada Tuhan. Tapi dalam keadaan seperti itu, Ayub tetap mempercayai kepada Tuhan. Tetapkah saudara dalam keadaan COVID ini, saudara masih mempercayai kepada Tuhan? Mampukah kita menyembah dan bersyukur kepada Tuhan? Kalau keadaan ini sepertinya Tuhan menjauh, mungkin dalam keadaan yang baik, kita tentu tidak merasa kesulitan. Kita bisa mengasihi Tuhan. Saat hidup kita berkecukupan tanpa masalah, kita bisa setia kepadanya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau keadaan-keadaan ini diberikan dalam kehidupan saudara, saudara alami dalam kehidupan saudara, maukah kita tetap setia dan berpaut kepadanya? Seringkali semuanya itu diperhadapkan kepada kita supaya kita berserah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Ya. Dalam Mazmur 50 ayat yang ketiga, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, dan Ia akan memelihara. Pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan akan diberikan kepada kita. Selanjutnya apa? Tidak selamanya orang yang percaya dibiarkan imannya goyah. Saudara tidak dibiarkan sendirian. Ingat kasih-Nya. Ingat bahwa Dia peduli, Dia mempunyai rencana yang indah buat saudara. Haleluya. Rencana Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Tetap berpaut kepadanya. Ketika Tuhan jauh dan membisu, apa kata Raja Daud? Mazmur. Dan apa kata Ayub? Katakan, perihnya tidak akan kulanggar dari bibirnya, dan kusimpan. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah suatu pelajaran yang indah dalam kehidupan kita. Ayub menjadi contoh dalam kehidupan kita supaya kita tetap bertahan dalam kondisi-kondisi apapun. Dia adalah orang yang sabar, tetap berpaut kepadanya. Nah, haleluya. Haleluya. Maka dari itu, saudara kasih Tuhan, maju terus. Persahabatan seringkali dimulai dengan kerenggangan, kebisuan. Ketika terpisah oleh jarak dan tidak bisa bersaling berbicara atau telepon, maka persahabatan itu akan semakin matang. Begitu juga persahabatan kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan terasa jauh, jangan gusar, jangan bingung.
akan naik setingkat atau selevel lebih dalam, lebih tinggi lagi. Haleluya. Bagaimana dalam kehidupan saudara hari ini? Ketika Tuhan terasa jauh, mari kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak izinkan setiap kita yang mendengarkan hari ini tetap mengalami belenggu-belenggu itu. Di dalam nama Yesus saya berdoa, setiap orang yang mengalami ikatan tekanan dilepaskan. Orang yang mengalami hopeless, frustasi, Tuhan hiburkan, berikan kekuatan. Mari kita belajar dari kedua tokoh ini, yaitu Daud dan Ayub. Dia menjadi orang yang kuat. Pelajaran hari ini, ketika Tuhan terasa jauh, bukan berarti Tuhan menjauh, tetapi Tuhan mau dekat kepada kita supaya kita mempunyai hubungan kepada Tuhan. Maka dari itu, mari kita introspeksi dalam kehidupan kita. Mari kita lebih dalam hubungan kita dengan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati. My God bless you. Hallelujah.